kami di sini dari kelompok 9 akan membacakan hasil laporan praktikum kami. Yang pertama saya sendiri akan membacakan, yaitu laporan praktikum 1 tentang gerak pada tumbuhan. Kesimpulan dari laporan ini yaitu dari ketiga percobaan gerak pada tumbuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada gerak seimonasti, nikinasti, dan geotropisme negatif dipengaruhi oleh rangsangan matahari, di mana saat kondisi cahaya matahari memenuhi kondisi tumbuhan, maka tumbuhan putri malu dan kacang hijau akan tumbuh dengan subur. Selanjutnya yaitu laporan kegiatan praktikum 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Kesimpulan dari laporan ini yaitu berdasarkan hasil pengamatan pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan yang merupakan dua makhluk hidup berbeda tetapi memiliki kesamaan dari satu siklus hidup yang berstruktur dan cepat pada kacang hijau mulai benih, kecambah, tanaman dewasa, sedangkan pada lalat buah mulai dari telur, larva, pupa, dewasa. 2. Pertumbuhan kacang hijau dan lalat buah mengalami perubahan ukuran dan massa. 3. Perkembangan kacang hijau dan lalat buah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Keempat, sama-sama dipengaruhi faktor suhu, cahaya, air, dan nutrisi. Kemudian laporan kegiatan praktikum 3 yaitu tentang ekosistem darat. Kesimpulan dari laporan ini adalah berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan kampus, ekosistem darat alami dan buatan, baik komponen abiotik dan biotik memiliki ketertarikan. Masing-masing komponen saling mempengaruhi dan saling berinteraksi karena dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan pada lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu laporan kegiatan praktikum 4 tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Kesimpulan dari laporan ini adalah jadi dapat disimpulkan pada percobaan yang telah dilakukan yaitu larutan deterjen sangat berpengaruh pada proses perkecambahan pada kacang hijau, di mana semakin besar konsentrasi deterjen yang diberikan maka besar kemungkinan perkecambahan tidak akan tumbuh. Hal ini disebabkan karena deterjen memiliki senyawa yang negatif untuk proses perkecambahan. Selanjutnya laporan kelima yaitu tentang pengelompokan bahan makanan. Kesimpulan dari laporan ini adalah jadi berdasarkan materi serta percobaan pengelompokan yang telah dilakukan bahwa berdasarkan 10 bahan makanan yang telah disediakan terdapat 4 jenis zat gizi pada makanan yaitu karbohidrat 4 bahan makanan, protein 3 bahan makanan, lemak 1 bahan makanan, dan vitamin 2 bahan makanan. Selanjutnya praktikum 6 akan dibacakan oleh Mbak Yaya. Laporan kegiatan praktikum 6 tentang uji makanan 1. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada laporan kegiatan praktikum 6 tentang uji makanan 1. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada 10 bahan makanan pada uji karbohidrat dengan larutan betadin atau yodium akan menunjukkan warna yang berbeda meskipun ke-10 bahan makanan tersebut merupakan jenis zat gizi karbohidrat karena betadin yodium akan bereaksi hanya pada bahan makanan yang mengandung pati. Kesimpulan, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan bahwa bahan makanan yang hanya mengandung pati dapat membuktikan teori uji karbohidrat karena pati dapat bereaksi pada larutan yodium atau betadin. Uji makanan 2. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada 10 bahan makanan pada uji karbohidrat dengan menggunakan kertas sampul coklat, ada 5 bahan makanan yang membuktikan teori uji lemak yaitu meninggalkan jejak pada kertas yang sudah diberi bahan makanan kemudian didiami selama 10 menit dan ketika disentri meninggalkan jejak meliputi margarin, kemiri, susu, santan, dan kacang. Dan untuk 5 bahan makanan lainnya tidak mengandung lemak karena pada percobaan kertas tidak meninggalkan jejak sehingga tidak memenuhi kriteria teori uji lemak dengan kertas sampul coklat. Laporan kegiatan praktikum 7 tentang gerak. Berdasarkan hasil
percobaan GLB yang telah dilakukan yaitu pada 5 jarak yang berbeda, di mana percobaan ke-1 pada jarak 39 cm dengan waktu 1,66 sekon. Percobaan kedua pada jarak 36 cm dengan waktu 1,25 sekon. Percobaan ketiga pada jarak 33 cm dengan waktu 1,11 sekon. Kesimpulan, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan GLB pada katrol dengan 5 jarak yang berbeda yaitu 39, 36, 33, 30, dan 27 dengan waktu 1,6, 1,25, 1,1, 0,97, 0,82 akan menghasilkan kecepatan 29,21 cm per sekon. Gerak bagian kedua. Kesimpulan, jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan GLBB pada katrol dengan 5 kali percobaan dengan massa 200 gram yaitu pada jarak A ke B berurutan 12 cm, 15 cm, 16 cm, 18 cm, dan 20 cm dengan waktu berurutan 0,44, 0,35, 0,20, 0,13, dan 0,11. Dan pada jarak B ke C berurutan 29, 28, 25 cm, 23 cm, dan 20 cm dengan waktu berurutan 0,61 cm, 0,29 sekon, 0,17 sekon, 0,14 sekon, dan 0,11 sekon akan menghasilkan kecepatan 2,90 meter per sekon. Laporan kegiatan praktikum 8, gelombang. Jadi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan menggunakan selinki bahwa pada gelombang transversal akan membentuk seperti lembah naik turun, dan pada gelombang longitudinal akan membentuk kerapatan dan renggangan. Laporan kegiatan praktikum bimbingan 8, sifat cahaya. Jadi pada praktikum pemantauan cahaya yang telah dilakukan ini membuktikan teori bagaimana bentuk permukaan cermin mempengaruhi jalannya cahaya dan karakteristik bayangan yang dihasilkan. Lensa cembung dan lensa cekung. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, lensa cembung dan cermin cekung sama-sama memiliki sifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya yang datang sejajar ke satu titik fokus. Lensa cembung membentuk bayangan melalui proses pembiasan cahaya, sedangkan cermin cekung membentuk bayangan melalui proses pemantauan cahaya. Jenis bayangan yang dihasilkan nyata atau maya, terbalik atau tegak, diperbesar atau diperkecil bergantung pada posisi benda terhadap lensa dan cermin. Laporan kegiatan praktikum bimbingan ke-10, kelistrikan 1. Jadi berdasarkan percobaan di atas bahwa pemahaman tentang interaksi muatan listrik penting dalam mempelajari fenomena listrik statis yang terjadi di sekitar kita, seperti pada penggosokan benda atau interaksi antara benda bermuatan. Kelistrikan kedua. Bahan yang digunakan dalam percobaan menentukan apakah arus listrik dapat mengalir dengan baik, konduktor atau tidak, isolator, dan tegangan listrik yang lebih tinggi meningkatkan aliran arus membuat lampu menyala lebih terang.